dari yang teman-teman yang saya mentorin dan dari teman-teman klinik juga. Bagaimana sih supaya pasiennya banyak? Kadang-kadang pasiennya udah banyak, udah rame, kemudian tiba-tiba sepi. Ada juga yang gimana supaya pasiennya tuh tetap balik lagi loyal, nggak pindah ke tempat lain walaupun ada kompetitor yang ada yang baru muncul, tapi dia tetap loyal, tetap setia ke klinik kita. Bukan hanya loyal, tapi dia merekomendasikan klinik kita ke yang lainnya, ke saudaranya, ke kerabatnya. Nah, ini kita akan bahas malam ini, namanya Customer Relationship Management. Apa itu Customer Relationship Management? Ini ada pakarnya nih sebetulnya. Ada Mas Wahyu dari Incentric. Ini sudah pakar CRM sebetulnya, Customer Relationship Management, konsultan. Sudah menangani kurang lebih mungkin sekitar 50 klien ya Mas ya. 50 klien, ada mungkin sekarang yang aktif di sekitar 30-an, ada rumah sakit juga, ada klinik, termasuk klinik keluarga, kliniknya saya, dan kita dimentorin sama Mas Wahyu juga untuk terkait customer experience. Nah, CRM ini adalah bagian daripada customer experience. Jadi bukan hanya kita mendatangkan pasien dengan budget ads, budget iklan, pasien datang, tetapi juga pasien datang itu tidak, dia balik lagi karena mendapatkan experience yang wow, sehingga balik lagi dan merekomendasikan. Nah, ini kita akan bahas malam ini dengan Mas Wahyu. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam, Dokter Yusuf, Mana Mbak Mas? Sehat? Nabila. Alhamdulillah sehat. Sehat, sehat alhamdulillah. Kalau udah nyampe rumah, biasanya otomatis sehat, Dok. Atau Mas sehat ya? Malam gimana Mas? Dingin Mas? Malang dingin, Dok. Kebetulan habis hujan juga, seger-seger gitu gimana ya untuk ya buat belajar-belajar enak lah, buat sharing-sharing. Dokter Yusuf gimana, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah Mas. Ya ini hujan juga tadi siang kalau nggak salah. Ya bila ya. Tadi siang sore lah, sore hujan gerimis-gerimis, rintik-rintik mulai berkabut juga. Kalau udah mulai rintik-rintik berkabut dan dingin. Dingin banget. Kata orang bilang, orang Cipanas, kalau biasanya setelah Imlek, biasanya dinginnya berkurang. Tapi ini masih udah Imlek, udah lewat lama juga, masih dingin juga ya, Mas. Mal- Ya kayaknya belum cukup, Dok. Sampai pertengahan tahun nih kayaknya sampai. Ya mudah-mudahan ini apa Ramadan dingin lah ya, biar nggak berat-berat gitu puasanya. Nggak berat puasanya ya, Mas ya. Gimana, Mas? Kita ini banyak teman-teman yang nanya juga, apa itu CRM? Bagaimana sih pasien kita supaya loyal, supaya balik lagi, bahkan supaya rame. Kadang-kadang kliniknya udah rame, sudah banyak, kemudian berganti, dokternya ganti, jadi turun, bahkan pindah ada ke klinik lain, kompetitor, ya nah, padahal sudah pakai, kadang-kadang pakai beberapa teman-teman, terutama klinik-klinik kecantikan, klinik gigi, dia pakai ads dok, jadi mas pakai apa namanya, dia berbayar iklan untuk mendatangkan traffic ya, tapi begitu datang kok dia nggak balik lagi gitu loh. Nah ini apa kita mas bahas malam ini Mas Mayu? Ya, jadi eh, ini ya, gimana sih meningkatkan loyalitas pasien gitu, biar pasien itu datang lagi ya, walaupun mungkin nggak sakit, tapi datangnya itu ya bawa saudaranya mungkin, bawa keponakannya mungkin, atau mungkin bahkan merekomendasikan. Nah, ini malam ini kita akan bahas tentang CRM, tapi juga akan sedikit menyinggung-nyinggung soal tentang customer experience, Dok. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang klinik, hospital ya, hospitality ya banyak hospital, banyak klinik, banyak rumah sakit itu yang hospitality-nya kurang gitu. Nah, kita akan tekankan di situ gimana customer itu bisa merasa nyaman, biar customer merasa terus terkonek gitu ya dengan klinik ataupun rumah sakit, biar customer itu ya tadi karena sudah dekat dan juga mendapatkan benefit yang lebih, akhirnya ya loyal gitu. Nanti banyak lah insya Allah beberapa cara yang bisa kita maksimalkan terutama di bagian CRM ya untuk meningkatkan loyalitas customer. Nah, eh, gimana Mas supaya pasien itu, eh, satu bagaimana ya, terutama banyak teman-teman yang baru baru merintis klinik ya Mas, baru datang, baru buka, sedangkan sudah juga banyak kompetitor-kompetitor yang lain yang sudah ada kliniknya, bagaimana dia kliniknya supaya rame nih Mas. Kemudian setelah rame juga supaya dia makin, apa ya namanya, dia makin banyak
ataupun yang sudah lama Mas, klinik lama tapi dia pasiennya udah banyak, udah bahkan mungkin ribuan. Sudah ada punya data kalau saya berkunjung itu, data rekam medisnya itu dulu numpuk, ada Hmm. bertumpuk-tumpuk. Sama dia bingung gimana kok tiba-tiba pasiennya kok susut hilang gitu loh Mas. Hilang karena mungkin berganti manajemen, berganti dokternya yang sudah sepuh, dia berganti dengan dokter yang baru. Nah, gimana sih supaya pasien itu balik lagi sehingga pasiennya ramai lagi. Banyak kasus seperti itu, Mas. Hmm. Iya, nah ini dok menarik. Jadi kalau kita ngomongin ini ya, bagaimana customer biar baik lagi, itu sebenarnya kan outcome ya, atau hasil dari apa yang sudah kita usahakan. Banyak faktor yang mempengaruhi customer itu bisa baik lagi. Salah satunya yang paling penting, yang paling utama adalah kepuasan pelanggan. Jadi ketika customer puas atau mungkin pasien puas gitu ya, mereka mendapatkan benefit yang lebih dari mereka bayarkan, itu mereka pasti baik lagi. Nah, mungkin nanti PR-nya adalah, Mas, ini customer-customer yang lama gimana untuk menghubunginya atau mungkin database yang lama gimana mengolahnya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam ketika bahas CRM. Tapi sebelumnya, ketika kita sebelum ngolah database itu, yang perlu kita perhatikan ketika mau membangun atau mungkin mau pengen customer kita itu loyal, kita harus memperhatikan experience atau pengalaman yang diterima oleh pasien. Nah, Hmm. pengalaman ini itu kalau di Incentric kita bagi menjadi 4 kategori gitu ya. Ada yang pertama itu di produk, yang kedua di delivery system, yang ketiga ada di people, yang keempat baru di CRM-nya yaitu relationship. Nah, yang menarik gini dok, kadang ketika kita itu mikir, oh gimana sih pasien itu biar loyal, kita langsung fokus ke relationship-nya, seperti itu. Padahal, walaupun mungkin kita sudah mati-matian bangun relationship, kita sudah spending banyak untuk bikin teknologi yang canggih, tapi ketika 3 aspek yang lain diabaikan, yang nggak akan berdampak maksimal ke loyalitas pasien. Jadi yang pertama itu produk harus bagus gitu ya. Kalau ibarat kata makanan ya harus enak kalau di industri F&B. Kalau di kita berarti ya satu, berarti dokternya harus qualified gitu ya. Terus kemudian harganya mungkin juga supported gitu ya. Terus kemudian mungkin tempatnya juga enak dan seterusnya. Faktor yang paling mendukung utama itu produknya. Jadi kalau di keluarga saya kebetulan itu di dekat rumah ada dokter umum juga dok di dekat rumah di Malang itu rame, rame tapi eh, kayak kurang cocok gitu dok. Karena mungkin kayak dosisnya kurang pas, terus kemudian mungkin diagnosanya kadang-kadang kurang pas. Ya untuk warga sekitar rame, tapi buat untuk keluarga saya kurang gitu karena ya mungkin standarnya agak naik gitu ya. Nah, akhirnya ketika ada masalah kesehatan, kami di rumah itu larinya ke dokter yang agak jauh gitu dengan kualitas yang lebih tinggi walaupun harganya lebih mahal gitu. Karena ya tadi yang kita kejar yang pertama itu produknya dulu gitu. Kalau kita di klinik berarti ya cara penanganannya, cara penyampaiannya, mungkin Layanannya, Mas ya. pelayanannya, betul Ya, itu yang pertama dulu. Baru kemudian setelah pelayanannya bagus gitu ya, kita ngomongin tentang delivery system atau kemudahan akses yang yang tidak yang didapat gitu ya, dapat, kemudahan Mas. aksesnya. Ya, Bisa tentang cara pembayarannya, akses tempatnya gitu ya. Kalau misalnya contoh nih, kliniknya bagus gitu ya, terus kemudian pelayanannya bagus, tapi parkirannya terbatas atau mungkin jaraknya harus harus masuk gang dulu gitu. Kadang orang juga wah jangan di situ deh gitu mungkin atau mungkin nunggu sepi dulu atau gimana akhirnya nggak jadi ke sana ke tempat lain atau mungkin sistem antriannya gitu ya. ya, Antri mungkin gampang diserobot terus kemudian nggak ada petugas yang ya, menertibkan itu juga delivery system yang bermasalah. Orang juga akan bete ketika dihadapkan dengan ini ya mau mau berobat aja ribet banget kayak gitu. Nah, itu juga orang akan mikir-mikir ke tempat kita. Nah, baru yang ketiga itu people. Nah, people ini juga sangat krusial. Tadi seperti yang sempat saya singgung, banyak hospital itu yang hospitality-nya kurang di Indonesia ya, gitu. Tingkat keramahannya kurang. Nah, ini juga yang mempengaruhi. Ini cerita sedikit ya, ada teman saya itu dok, eh, ya kebutuhan berobatnya itu beli di apotek tertentu gitu ya, apotek yang hijau itu ya, franchise itu. Di dekat rumahnya ada, jaraknya nggak begitu jauh lah, satu satu komplek lah, satu satu apa namanya, satu jalan gitu. Tapi istri teman saya ini belinya malah tempat ke apotek yang sama, ya mereknya sama, brandnya sama, tapi tempatnya jauh, bisa ya. sampai 5 kilo, 6 kilo gitu. Alasannya simpel, orangnya
lebih ramah, orangnya lebih solutif di apotek tersebut. Akhirnya pindahnya ke sana. Walaupun mungkin dekat rumah ada, tapi milihnya yang jauh. Sampai-sampai ketika mau beli produk atau mungkin beli obat yang online, itu teman saya cerita, Mas, istriku itu sampai kalau mau beli obat online aja, itu milih apoteknya yang jauh gitu. Bukan apotek yang dekat. Padahal kan juga nggak ketemu sama orangnya, nggak interaksi gitu ya. Tapi tetap milihnya yang jauh gitu. Tapi soalnya itu ya udah Ya, dekat, nyaman, udah mendapatkan solusi. karena solutif tadi Mas ya. Kalau kalau di klinik biasanya gini Mas, orang lebih nyaman dia berobat di klinik daripada ke rumah sakit karena yang tadi sistem antriannya satu, yang kedua birokrasinya Mas. Jadi tidak banyak alur yang jadi lebih singkat. Jadi lebih lebih mudah ditangani langsung daripada dia harus ke rumah sakit dengan beberapa alur. Nah, salah satunya tadi ya Mas ya, kemudahan terkait sistem tadi Mas ya, alur Betul. tadi Iya, gitu, delivery system. delivery Sampai system. sampai ke sistem pembayaran juga, Dok. Biasanya Ya, kan ada ya, yang hanya hanya bisa cash gitu, padahal iya. yang Pada kepake ada kita, QRIS, ada digital, pembayaran iya, digital, Mas ya. pasien kita juga cara pembayaran macam-macam gitu ya. Ya, Kayak ya, tadi di scan atau mungkin transfer atau seperti apa. ya, Nah, baru yang terakhir, Dok, ini yang paling apa ya, senjata pamungkasnya itu lah. Kalau tadi kita sudah ngomongin produk, kita sudah ngomongin delivery system, kita ngomongin people ramah, itu kayaknya kewajiban ya kalau sekarang ya. Kalau kata Peter Drucker kan every business a service business gitu. Jadi layanan yang harus kita tonjolkan seperti itu. Nah, baru yang terakhir nomor 4 kita ngomongin relationship-nya, hubungan yang dekat ya, hubungan secara personal. Nah, ini yang kita akan bahas di CRM jauh lebih dalam seperti itu. Nah, ini yang menarik ya. Dulu sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Dery ya di klinik keluarga. Kalau di awal-awal itu ya sampai sekarang sih ya, Kang Dery itu turun gitu ke pasien, langsung nanyain kalau ada pasien yang nunggu, ada masalah apa, terus kemudian gimana perasaannya, itu ditanyain satu-satu. Nah, itu step awal kita bangun relationship seperti itu. Jadi ya. nggak hanya ngobrolin tentang mungkin kesehatan aja ya, tapi lebih ke personalnya seperti apa, sudah nyaman apa belum gitu, itu ditanyain. Nah, nggak berhenti di situ, sampai pulang pun ya after salesnya itu harus dibangun juga, Dok. Jadi kadang kan ketika kita berobat, interaksi yang kita dapatkan paling cuman, oh Pak, 10 hari lagi kalau obatnya sudah habis, baik lagi ya gitu. Kita cuman diingetin di awal. Nah, sedangkan pasien kan butuhnya diingetin terus-menerus, Dok. Butuhnya diperhatikan gitu Ya, bahasanya. ya, 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 ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi senjata senjata pamungkasnya nih, senjata rahasianya gimana customer itu biar baik lagi. Ya, kuncinya adalah merasa di Perhatikan. diperhatikan, bahasa Ya, Jawa diopeni gitu, Dok. ya. Di Wongke, Mas. Diwongke. Nah, Ya, itu kalimat kata yang saya cari, diwongke. Jadi nggak cuman diingatkan untuk kontrol lagi, tapi sebisa mungkin klinik itu benar-benar memperhatikan pasien itu ketika di rumah seperti apa. Contoh misalnya setelah 3 hari pulang gitu ya, kita ya. ingatkan untuk olahraga mungkin, kita ingatkan untuk jaga pola makannya mungkin, kita tanya kalau misalnya Kondisinya. iya, kalau misalnya demam udah turun atau belum kayak gitu ya, kita benar-benar apa ya, ya kontaknya jalan terus gitu, nggak cuman sebatas oh kalau bapak ibu kalau habis bisa ditebus lagi ya obatnya, atau mungkin tanyakin kondisinya, diminta untuk balik lagi kontrol atau seperti apa, enggak, tapi sebelum itu kita harus building relationship dulu, ngasih value dulu, ngasih perhatian lebih lah bahasanya. Dan itu lebih personal, Mas ya. Istilahnya memang orang diperlakukan secara personal itu lebih lebih apa ya? Ikatannya, relationship-nya lebih ini Mas ya, lebih kuat gitu Mas ya. Iya, betul dok, betul dok. Itu ya salah satu, ini cerita klinik lagi ya, klinik yang langganan saya di rumah gitu. Itu menarik. Jadi ketika sudah pulang, itu kadang-kadang dikunjungin juga gitu. Kalau misalnya Yes. tanyain waktu itu ayah lagi sakit dan gak bisa keluar, memang harus dirawat di rumah. Itu di WA, Mas ada di rumah apa enggak? Saya mau mampir gitu. Itu termasuk relationship yang bagus. Ya, Tapi kan nggak semuanya ya kita bisa melakukan itu, dalam artian kalau pasien kita cuma 2 gitu mungkin ya bisa aja kita visit langsung atau mungkin interaksinya personal secara langsung. Tapi kalau customer kita mungkin tiap hari sudah visit sekitar 10, 20, kalau 1 bulan udah ratusan gitu ya. Bahkan ribuan kalau di total, ya kita nggak bisa satu persatu. Nah, pendekatannya nanti mungkin lewat WA, lewat telepon gitu ya. Kita ya. kita maksimalkan channel yang
ada gitu ya. Baru kemudian untuk customer-customer tertentu, ya itu kita bisa melakukan visit atau yang lainnya. Ya pendekatan personal itu penting banget sih dok. Jadi kuncinya itu memang relationship ya Mas ya. Sama dengan ibarat kata ini di luar klinik Mas. Kalau misalkan saya ke pasar mau beli buah mangga, padahal di situ mungkin berjajar orang jualan buah Mas ya. Hmm. Kenapa kita datangnya itu memang ke orang yang sudah kita kenal, walaupun mungkin jualan mangganya itu mungkin lebih lebih mahal sedikit gitu loh dibandingkan dengan yang sebelahnya. Tetapi kenapa? Karena kita kenal yang tadi ya, yang sudah terbangun relationship-nya sehingga dia lebih apa namanya kita datang ke tempat dia. Bahkan kalau perlu kita WA aja buahnya udah dikirim gitu. Pengen buah ini dia apa namanya. Nah, itu mungkin sesimpel itu ya Mas ya terkait relationship ini Mas ya. Jadi jualan itu memang memang apa namanya karena memang kita kenal karena memang relationship yang sudah terjalin itu Mas ya. Ya, nah ini menariknya dok. Jadi kalau kita ngomongin CRM, kadang-kadang orang itu larinya pengennya langsung, Mas gimana caranya biar customer baik lagi gitu. Mas Nah, gimana caranya biar customer itu repeat order lagi, beli nah, di kita lagi dan seterusnya. Padahal kalau kita interaksinya kita amatin ya, kayak penjual buah tadi, apakah setiap ketemu ngobrolin tentang buah, ngobrolin tentang nanas gitu, ngobrolin tentang perkebunan? Enggak gitu. Kita nggak ngomongin buah ketika mau jualan, ketika jualan buah, tapi yang obrolin yang lain. Mungkin yes, ditanya anaknya eh, iya, sekolah apa belum, tadi masak apa gitu. Terus kemudian ditanya, Bu, bentar lagi liburan nih mau jalan-jalan kemana gitu. Atau mungkin sekarang bentar lagi puasa, Bu mau jualan takjil kah? Gini aku supply buahnya gitu. Jadi obrolan topiknya itu nggak melulu soal buah kadang-kadang. ya, 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 Nah, sama ketika kita mungkin nanti membangun CRM di klinik, obrolan kita pun juga nggak melulu soal tentang obat atau mungkin penyakit yang diderita sama pasien. Ya, itu poin utamanya. Tapi di side dish-nya atau mungkin pemanisnya adalah kita ya perlu ngobrol selain di luar itu gitu ya. Kita tanyakan perasaannya seperti apa, terus mungkin kita bisa tanyakan ya, kita bimbing mereka untuk bikin pola hidup yang sehat gitu ya. Kita tanya tentang keluarganya mungkin, atau mungkin ketika let's say misalnya katakanlah pasien kita orang yang sudah berusia gitu ya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, ya kita yang interaksinya nggak cuma ke mereka tapi ke anaknya juga, ke istrinya, suaminya mungkin, atau mungkin ke tetangganya gitu ya, interaksinya kita luaskan seperti itu ya. Sama penjual buah tadi ya, kita ya mungkin kalau misalnya bawa anak gitu kan interaksinya nggak cuma sama ibunya gitu ya, kadang ya interaksinya sama anaknya iya, iya. diajak atau di gudang gitu bahasanya ya, atau seperti apa kayak gitu. Nah, masalahnya Mas, kadang-kadang kan terkait membangun relationship ini kan memang dengan jumlah pasien mungkin kalau pasiennya masih sekitar 20-30 per hari mungkin kita bisa bangun relationship dengan telepon, dengan WA segala macam. Nah, kalau memang pasien kita anggaplah pasiennya udah apalagi dengan zaman BPJS ini Mas ya. Pasiennya Hmm. udah ada yang udah 50, kadang udah ratusan, udah banyak nih Mas. Nah, ini kan agak susah Mas ya kalau kita memang harus harus tanya kabar satu-satu setiap apa namanya setiap pasien itu pulang 3 hari kemudian kita tanya kabarnya. Ini barusan pun saya ngobrol-ngobrol dengan ada salah satu klinik yang saya mentorin. Ini gitu juga dari rata-rata pasiennya 30 nih Mas. Rata-rata pasiennya 30. Dari 30 pasien itu dia sanggup hanya sekitar 50%-nya dia ngewajapri. Jadi bukan itu pun hanya pasien-pasien umumnya saja itu. Pasien BPJS dia nggak japri loh. Saya bilang kenapa? Padahal salah satu customer juga kan. Kenapa? Ya karena itu keterbatasan waktu dan orang dan layanan yang dia satu sisi dia memang di layanan di pendaftaran, satu sisi dia memang sebagai bagian customer service juga. Nah, gimana nih Mas solusinya terkait ini kalau memang datanya sudah banyak nih Mas? Ya, nah ini menarik dok ya. Jadi eh, kalau kita ngomongin CRM itu memang nggak bisa lepas dari teknologi gitu ya. Yes. eh Gini, jadi kalau misalnya kita ngomongin CRM, ya memang fokusnya adalah relationship gitu. Yang perlu kita utamakan adalah strateginya seperti apa. Dan people-nya pun juga soul-nya kita bangun gitu ya. Empatinya kita bangun, cara komunikasinya kita bangun gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, customer kita tadi ya, database-nya mungkin sudah mencapai angka ratusan, per minggu sudah mungkin bahkan ribuan, per bulan ribuan gitu ya. Kita mau nggak mau memang harus menerapkan teknologi untuk aplikasi atau mungkin ya sistem CRM yang harus jalan di klinik kita gitu dok.
Nah, mungkin kalau buat bayangan aja ya buat rekan-rekan sekalian jadi klinik ya. Pentingnya buat kita membangun aplikasi atau menentukan teknologi apa yang perlu kita pakai di CRM itu sebenarnya simpel aja ya. Bagaimana teknologi itu bisa mensupport komunikasi kita antara klinik sama pasien ya, agar si pasien itu benar-benar mendapatkan layanan itu nggak hanya di klinik aja gitu ya, tapi setelah di klinik pun setelah selesai itu tetap layanannya tetap dapat gitu. Nah, Eh, terus kemudian muncul pertanyaan gitu ya, kebutuhannya seperti apa teknologi CRM ini? Nah, salah satunya adalah tadi kita butuh reminder kayak, oh ngingetin nih untuk konsumsi obatnya 3 kali sehari gitu ya, atau mungkin kita ingatkan untuk pasien ini ngecek suhu badan atau mungkin pola makannya diingetin gitu ya. Itu butuh yang namanya teknologi CRM kalau kita pengen otomatisasi. Nah, mungkin bisa aja nggak pakai teknologi gitu ya, Mas. Timku, CS ku ada 10 gitu, kita arahin semua untuk WA satu persatu gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu bagus gitu. Tapi misalnya nih, kalau sehari saja 50 pasien gitu ya, yang kita harus jaga komitmennya untuk interaksi selama 1 minggu ke depan. Besok nambah lagi 50, berarti besoknya itu kan udah nambah 100 orang kan total. Besoknya lagi nambah 150 gitu. Nah itu baru 3 hari. Kalau di total 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu sudah berapa ratus yang harus tim Yes. cek handle seperti itu. Nah memang ketika posisinya sudah seperti itu, mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi CRM. Satunya tadi, yang pertama adalah fiturnya untuk melakukan reminder otomatis gitu ya, biar tim kita itu nggak habis waktunya untuk di reminder yang kecil-kecil gitu. Dalam artian untuk mengingatkan obat, mengingatkan pola makan, atau mungkin mengingatkan olahraga, itu semua kita bisa setting ya, kita otomatisasi. Baru tim kita itu fokusnya untuk case-case tertentu yang memang butuh penanganan spesifik gitu. Contoh misalnya oh customer untuk yang diabetes mungkin atau mungkin demam berdarah mungkin baru pulang gitu ya, ditelepon butuh di visit, nah itu tim kita bergeraknya di sana. Tapi untuk yang sisanya itu butuh ya aplikasi CRM yang otomatisasi gitu ya, langsung otomatis ngirim pesan 3 hari setelah kepulangan dikirimin apa gitu ya, konten-konten edukatif yang berhubungan tentang keluhan sebelumnya mungkin gitu ya, terus kemudian 1 minggu setelahnya dikirimi lagi otomatis gitu ya pakai teknologinya, dikirimi memastikan obatnya sudah diminum, mengonfirmasi obatnya sudah habis apa belum, terus kemudian mengingatkan jadwal. Kalau misalnya mau visit lagi, kita bantu untuk reservasi atau seperti apa. Nah, itu sangat mudah sekali di tim kita ya kalau dibantu sama teknologi CRM. Jadi gitu dok, memang udah udah di level urgensi sih dok untuk sekarang di CRM ini. Ya, apalagi banyak juga kan sekarang kan memang klinik, rumah sakit atau praktek pribadi itu dia harus wajib menggunakan rekam medis elektronik ya Mas ya. Jadi teman-teman klinik itu sebetulnya punya punya data nih Mas, punya data pasien yang alamatnya, nomor teleponnya, WA-nya segala macam yang memang di disimpan di klinik karena punya punya rekam medis elektronik itu. Tapi banyak teman-teman klinik ini nggak menggunakan data itu untuk ya tadi ya membangun relationship-nya itu Mas. Mungkin karena satu keterbatasan tim ya Mas ya, karena satu mungkin timnya terbatas, satu sisi dia layanan, satu sisi dia pegang customer service, ada lagi yang karena tadi ya, karena saking banyaknya pasien, ada 30 pasien, sehingga baru 52%-nya saja dia di CRM, yang sisanya mungkin nggak ter-CRM. Mungkin apa Mas? Mungkin solusinya untuk terkait teman-teman yang terkendala ini Mas ya. Untuk sejauh mana sih kita butuh teknologi Mas untuk CRM ini Mas? Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang teknologi CRM, kebutuhannya itu ada 3 ya fitur utama atau mungkin poin utama yang perlu ada di teknologi CRM. Yang pertama itu teknologi yang mensupport operasional. Jadi yang pertama tadi ya, dari teknologi itu bisa kayak mengirimkan pesan otomatis, terus kemudian ada pesan balasan otomatis gitu ya. Kalau misalnya tanya jam buka, tanya praktek dokter itu sudah terjawab otomatis untuk membantu tim CS. Itu teknologi CRM yang membantu dari sisi operasional. Nah, ada juga fitur yang harus dibutuhkan lagi adalah teknologi CRM membantu untuk dari sisi analytical. Jadi dari rekam medis yang sudah kita miliki, itu harus bisa menggali insight apa nih yang bisa kita dapat dari rekam medis tersebut gitu ya. Contohnya misalnya, kita punya nih database pasien kita ada 5.000 database misalnya. Terus kemudian
datanya lengkap banget gitu ya. Soalnya ya namanya juga klinik ataupun rumah sakit ya. KTP itu sudah pasti disetorkan gitu. Otomatis data sekitar tanggal lahir, nama, alamat, terus kemudian nomor WA itu sudah masuk semua. Apalagi ketika sudah mulai berobat, data seperti keluhannya apa, terus kemudian obat yang dikonsumsi apa, itu juga sudah masuk. Nah, fitur yang kedua itu kita harus bisa melakukan analytical. Jadi kita di aplikasi itu harus kelihatan tuh dashboardnya. Oh, pasien yang masuk ke poli ini berapa banyak sih? Oh, pasien yang laki-laki sama wanita berapa banyak? Oh, yang sakit ini berapa banyak? Oh, yang DB di bulan mungkin di bulan April berapa banyak, trennya seperti apa gitu. Jadi kita bisa memetakan, oh di menurut data yang kita miliki ya, rekam medis yang kita miliki, lonjakan mungkin sakit flu itu naik di bulan September atau mungkin Oktober gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke bulan itu, kita sudah mulai bisa mengkampanyekan ke pasien kita gitu ya lewat aplikasi CRM untuk jaga kesehatan lingkungan, untuk menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Terus kemudian kita edukasi kalau misalnya terjadi flu atau apa bisa lari ke klinik dengan kontak person seperti ini. Oh, obatnya yang perlu disiapkan apa, kita bisa masuk untuk suplai obatnya mungkin itu bisa kita apa namanya kita bisa petakan ya ketika kita bisa mengolah data di rekam medis kita gitu. Cara yang paling simpel adalah yang pertama tadi ya, database yang sudah kita miliki banyak, kita klasifikasi terlebih dahulu, kita kelompok-kelompokkan. Oh, customer yang keluhannya penyakit apa namanya mungkin diabetes gitu ya kita kelompokkan, terus kemudian yang penyakitnya degeneratif yang lain kita kelompokkan gitu ya, sehingga pendekatannya nanti akan lebih enak gitu ya. Dan itu bisa kita dapat ketika kita sudah buka dashboard ya, kita analisa dari rekam medis yang kita miliki. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah collaborational. Aplikasi kolaborasional ini maksudnya adalah sesama divisi, sesama tim ya. Antar divisi, antar tim itu bisa mengupdate database secara langsung gitu. Contoh misalnya, oh ada customer kita yang daftar ya di awal registrasi, ngambil nomor antrian gitu ya. Itu diinput sama tim pendaftaran. Terus kemudian diteruskan sama tim dokter mungkin untuk menginput keluhannya seperti apa, obatnya seperti apa gitu ya. Sehingga tim 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 mana tim apoteker ya atau mungkin tim yang di bagian obat itu bisa menyiapkan obatnya. Nah, nanti langsung dilanjutkan sama tim CRM untuk menghubungi secara rutin, untuk mengirimkan konten CRM gitu ya untuk mengingatkan jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga olahraga gitu ya. Jadi semua divisi itu saling terkoneksi gitu, Dok. Itu yang salah satu fitur ketika kita memilih teknologi yang di bagian CRM seperti itu. Jadi bukan hanya asal broadcast aja mas ya. Kan kecenderungan orang Ya, bikin apa ya teknologi CRM ini hanya untuk dia punya nge-collect data, dia database, kemudian punya nomor handphone, kemudian apa namanya dia broadcast aja untuk ya mungkin ya apa namanya ulang tahun gitulah apa untuk promosi produk. Jadi bukan bukan hanya itu mas ya istilahnya teknologi itu ya mas ya. iya. Nah, sebenarnya nggak salah dok, nggak salah. Kita memang butuh aplikasi broadcast gitu, karena tadi ya customer kita itu udah mencapai angka ratusan, udah sampai ribuan. Jadi ya memang nggak mau ya harus ada broadcast gitu. Iya. Tapi yang yang salah adalah ketika kita satu konten gitu ya, satu message, satu pesan itu di broadcast ke semua pasien gitu. Itu yang salah. Karena nggak semua pasien itu relate atau membutuhkan informasi yang kita broadcast tadi gitu. Hmm. Nah, solusinya ya aplikasi kita itu atau mungkin teknologi CRM kita yang pertama harus bisa mengklasifikasikan, bisa mengelompokkan pasien-pasiennya. Oh, ini yang sakit ini gitu ya. Oh, ini yang anak-anak. Oh, ini yang orang tua. Oh, ini yang wanita sibuk gitu ya. Nah, setelah kita kelompok-kelompokkan, kita broadcast sesuai dengan klasifikasinya tadi. Contoh mungkin, oh yang anak-anak berarti orang tuanya kita kirimkan tentang kesehatan anak-anak seperti apa gitu. Jadi nggak semuanya dapat message yang sama, semuanya nggak dapat konten yang sama, spesifik seperti itu. Nah, itu yang menimbulkan kesan personal ketika kita interaksi dengan pasien dengan melalui aplikasi CRM. Contoh misalnya nih, kita bikin tentang cara menjaga kesehatan anak di musim hujan gitu ya, sama seperti saat ini gitu. Kalau kita broadcast ke semua pasien, mungkin pasien-pasien yang nggak punya anak nggak akan relate dengan pesan itu gitu, dan menganggap pesan itu, "Oh, ya, nah ini apa sih, ini spam nih pasti nih." Soalnya
itu pesannya terlalu random gitu ya, tiba-tiba dikirim kesehatan anak, atau mungkin yang orang tua gitu ya, yang anaknya udah besar-besar ya nggak akan Ya. relate gitu. Tapi ketika pesan itu sesuai spesifik dengan klasifikasi customernya, itu customer akan ngerasa, wah ini cocok nih, ini yang aku butuhin nih kayak gitu. Jadi pesan itu akan dibahas atau mungkin dibaca sampai habis gitu ya, dan ketika kita mungkin pasang CTA di bawahnya itu pasti akan kena. Beda ketika hooknya di awal aja udah miss gitu ya, ya sampai ke bawah biasanya nggak akan dibaca. Jadi memang yang pertama itu diklasifikasikan dulu dok, baru kita broadcast yang spesifik. Broadcast nggak salah, tapi caranya yang perlu kita revolusi seperti itu. Jadi bukan asal, kalau kita nyasar itu bukan asal tembak langsung nodong gitu loh, asal tembak langsung jualan gitu, tetapi memang kuncinya dibangun apa namanya, dibangun relationship-nya dulu ya mas, ya dibangun apa namanya kedekatannya dulu untuk, dan sasarannya tembaknya yang kita broadcast pun ya tepat ya, berarti memang harus ada database yang sesuai dengan spesifikasi tadi mas ya. Ya, ya. Nah, kalau berbicara CRM ya, asal tembak berburu gitu ya. Nah, kalau di CRM ini mungkin analogi yang lebih cocok itu kita seperti petani dok. Kita Hmm. punya kebun yang banyak gitu ya. Nah, yang kita lakukan pertama kali, ini ngomong filosofis dulu nggak apa dok ya? Iya nggak apa-apa mas. Ya, jadi ibarat kata kalau kita punya tanaman yang banyak gitu ya, kita punya kebun yang banyak. Step pertama adalah ya kita klasifikasi dulu gitu. Oh, ini yang tanaman apel kita kelompokkan di kebun apel. Oh, yang tanaman tomat kita kumpulkan di kebun tomat gitu ya. Yang cabai kita kumpulkan semua di kebun cabai. Itu step pertama. Terus kemudian step kedua ya kita menyiapkan pupuk-pupuknya dok. Kalau di sini Ya, adalah konten-konten CRM. ya, Pupuk untuk tanaman apel ya kita kasih ke tanaman apel gitu, jangan sampai ya. dipakai di tanaman tomat, nggak cocok gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya pupuk cabai ya digunakan di cabai, jangan dipakai di apel, mungkin nutrisinya kurang atau seperti apa. Terus kemudian kita perlu perhatikan, oh cabai ini harus disiram mungkin seminggu sekali cukup gitu, jangan tiap Hmm. hari nanti mati gitu. Terus Ya. kemudian kalau yang apel harus disiram tiap hari, jadi penanganannya berbeda. Yang Hmm. apel ya kita sirami tiap hari. Yang cabe ya kita siramin tadi mungkin seminggu sekali gitu ya. Atau mungkin kita semprot-semprot aja di atasnya kayak gitu. Perlakuannya kita bedakan. Nah itu yang step keduanya seperti itu. Jadi ketika itu dilakukan, dirawat dengan baik, ketika masa panennya, nah ini kita menyebutnya panen ya kalau di CRM ya. Itu ya kita memastikan nggak ada yang gagal panen di situ karena semua sudah dirawat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya di apel mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali panen ya kita memastikan itu nggak gagal panen gitu ya dengan pupuk yang sudah kita siapkan. Kalau yang cabai kita pastikan mungkin nggak gagal panen setelah 3 minggu ya nggak akan gagal panen. Ya sama seperti pasien kita. Yang untuk diabetes ya kita kelompokkan nih untuk Ya, cara ya, ya. treatment kayak gimana gitu ya. Untuk yang pasien yang Orang hamil. yang ibu hamil gitu ya itu Hamil ya. treatmentnya kayak Hmm. gimana. Yang ibu menyusui gitu ya yang punya anak 1 sampai 3 tahun treatmentnya pun juga kita akan bedakan gitu. Jadi nggak semua disamaratakan. Itu menarik. Jadi mungkin ibarat petani nanti manennya nanti mas ya, bukan hanya saat itu kita butuh cabai langsung kita panen, tetapi ya kita pupuk dulu, kita rawat dulu, kita siram dulu. Mungkin panennya mungkin nanti, tapi panennya banyak gitu mas ya. Justru banyak sekaligus banyak gitu loh. Lebih lebih menguntungkan daripada kita berburu, tembak, dapat burung, makan saat itu habis. Tetapi Hmm. kalau kita berkebun lah ya, berkebun atau sebagai seorang petani ya mungkin nanamnya kita bisa nanam padi, setelah itu kita simpan di lumbung, ya justru mungkin lebih lebih banyak yang kita panen daripada seorang pemburu ya mas ya. Iya. Dan betul dok, betul dok. Dan itu mindset mindset seorang CRM seperti itu. Ya, jadi ibarat kata kalau kita seorang hunter gitu ya, ada kawanan rusa gitu, kita berangkat ya dapat satu pun nggak masalah gitu. Ya, bahasanya kalau kita di bisnis ya, di marketing sama sales ya konversi gitu. Ada 10 lead yang masuk, satu nih yang closing ya nggak apa-apa gitu. Berarti Ya, closing rate-nya adalah 10% gitu. ya. Tapi kalau kita ngomongin CRM, database kita ada 5.000, database kita ada 10.000, ya kita harus memastikan 10.000, 10.000-nya itu harus Kita panen kelola. gitu. Harus kita olah, kita rawat, Sama. kita panen gitu. Iya. Untuk petani ya, kita nggak pernah melihat petani, oh mas, aku punya sawah nih 10 hektar. Rencananya 3 bulan lagi saya panen 1 hektar aja deh, yang 9 hektar
ya nggak panen nggak apa-apa gitu kan. Lucu kalau petani punya mindset seperti itu. Ya kalau petani ya kalau bisa 99% atau mungkin bahkan 100% ya panen semua gitu ya. Ada hama yang dibersihin, nutrisinya dijaga, kesehatan tanahnya dijaga gitu ya. Memastikan 100% nggak ada yang nggak panen gitu, panen semua. Sama database kita pun juga nanti kita harus maksimalkan. Kalau kita punya tadi ya 10.000 ya kita harus mulai mikir nih, ini diapain nih biar bisa terjadi panen. Nah, muncul pertanyaannya, Mas, panennya itu dalam bentuk apa gitu ya? Nah, panennya itu bisa kedua itu dalam bentuk cross selling ya, cross selling atau pembelian produk yang lain. Contoh misalnya kalau yang pertama datang ya ke klinik kita karena sakit flu, mungkin ya datang berikutnya mungkin bukan karena flu lagi, mungkin karena mungkin pengen medical check up untuk keperluan perusahaan kah gitu ya, atau mungkin lagi cek kontrol kandungan kah, atau seperti apa ya, produk pembelian produk yang lain. Nah yang ketiga itu recommendation. Panennya yang terakhir adalah recommendation. Kadang mungkin apa namanya, pasien kita pindah gitu ya, pindah rumah, atau mungkin eh, keperluan tertentu yang nggak bisa ke klinik atau seperti apa ya, tapi yang bisa kita optimalkan adalah tadi panennya berupa recommendation. Kita bisa memastikan atau mungkin by design gitu ya, by design biar customer kita itu mau merekomendasikan klinik kita kayak gitu. Jadi itulah yang kenapa CRM ini membuat pasien-pasien kita itu loyal, Mas ya. Bukan hanya loyal, tetapi juga dia balik lagi, repeat order dan juga rekomendasi, Mas ya. Betul ya, itu goalsnya Pak. Goalsnya, oke. Okay. Goalsnya dok. Tapi ini dok menariknya, walaupun goalsnya adalah rekomendasi, walaupun goalsnya adalah repeat order dan cross selling, tapi fokus kita yang perlu kita jaga itu adalah relationship-nya. Jangan sampai kita terlalu fokus sama goals-nya gitu ya. Kita fokus sama jualan, akhirnya customer itu risih. Cuma ditawarin apa Produk, promo ya, program gitu ya, program apa namanya, program yang berhubungan dengan transaksional, ya, ya, ya. nggak dapat benefit lebih. Jangan sampai seperti itu. Uh, ya beberapa waktu lalu juga ada tim klinik yang saya mentoring gitu juga. Mereka salah 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 setting, salah mindset, Mas. CRM-nya yang mereka lakukan itu adalah supaya orang menangani satu, nggak komplain. Jadi bukan memang membentuk relationship-nya, tetapi supaya orang itu nggak komplain. Jadi setelah 3 hari setelah berobat ditanya apakah sembuh nggak. Ibaratkan kalaupun mereka nggak sembuh, ya suruh datang lagi, dikasih free. Jadi bukan memang yang bukan bentuk relationship-nya supaya memang orang itu nggak komplain apa namanya, komplain ke medsos atau komplain di Google segala macam. Ujung-ujungnya memang dia suruh ngisi rating Google misalkan bintang bintang 5 gitu, Mas. Gimana, Mas? Ini mungkin perlu diluruskan apa namanya mindsetnya itu, Mas ya. Iya. Nah, ini dibilang benar ya kurang dikit gitu ya. Dibilang salah pun juga enggak gitu. Ini benar, untuk relationship memang salah satunya kita meminimalisir untuk jumlah komplain ya. Tapi kita Iya. balik lagi, ketika customer kita itu datang ke kita, mereka itu punya ekspektasi, mereka itu punya problem yang pengen di solve dan mereka butuh bantuan kita untuk mensolvekan. Dan problem itu nggak berhenti di obat, problem itu nggak berhenti di layanan dokter ketika visit gitu ya. Tapi jauh lebih itu kita butuh CRM ini untuk tadi men-solving atau mungkin memenuhi ekspektasinya customer. Kalau kita ngelihat pasien ya, pasien itu ke rumah sakit atau mungkin ke klinik tujuannya adalah untuk sehat gitu ya. Nah, yang bisa kita pastikan di CRM itu nggak hanya memastikan mereka itu nggak komplain, tapi fokus kita adalah memastikan benar-benar mereka itu sehat. Jadi interaksinya adalah ya tadi kita memastikan mereka obatnya sudah diminum, memastikan mereka itu makannya sudah benar, mereka sudah memastikan aktivitasnya dikurangi kalau perlu gitu ya. Atau mungkin kalau perlu ditambah aktivitas olahraganya seperti apa, kita bimbing gitu. Nah, ketika itu kita lakukan, terus kemudian ada added value di situ, customer merasa diperhatikan, customer merasa ekspektasinya dipenuhi,
komplain itu otomatis akan hilang gitu. Komplain otomatis akan berkurang. Bahkan bonusnya adalah ya customer merasa, oh ini ya ini yang aku butuhin. Di klinik lain tuh aku cuma dapat obat, di klinik lain tuh aku cuma dapat sembuh. Tapi di sini aku nggak cuma dapat sembuh, aku bahkan dapat mindset baru lagi. Oh caranya hidup sehat seperti ini. Oh caranya biar gak gampang sakit kayak gitu gitu. Aku punya eh, apa ya experience lebih nih kalau di klinik ini. Nah itu yang perlu kita deliver ke customer. Yes. Jadi nggak berhenti di apa ya mengurangi komplain tadi dok, tapi Oke. juga menciptakan cerita-cerita yang nanti bisa disebarluaskan ya sama pasien itu ke kerabatnya gitu ya, ke saudaranya, ke teman-temannya gitu. Bisa dibilang mungkin CRM ini adalah salah satu marketing masa depan ya Mas ya. Iya, Iya, orang daripada mengeluarkan budget untuk iklan, untuk ads, baik itu di Google maupun di Instagram ataupun di TikTok, tapi lebih 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 mengelola database yang sudah ada di kliniknya menjadi sebuah apa namanya, menjadi bentuk pasien loyal gitu Mas ya. iya. Jadi di, di kami ya di sebuah metodologi marketing ya atau mungkin strategi marketing yang disebut dengan flywheel Hmm, marketing. Nah, ini membedakan yang konvensional ya mungkin yang beberapa tahun yang lalu banyak dibahas yaitu tentang funneling betul. funneling ya. Uh, Kita giring kalau mungkin yang step awalnya adalah di fase awareness kita iklan jor-joran, kita berikan promise-promise yang wow, terus kemudian ketika sudah masuk kita prospek, kita kejar-kejar sampai closing, terus kemudian kita ya kejar-kejar lagi dengan produk yang lain gitu ya. Nah itu untuk yang funneling. Tapi berbeda dengan flywheel marketing ini, kita fokusnya ada tiga ya di dari sisi marketing, selling ya, terus kemudian yang di after salesnya. Yang pertama itu sebisa mungkin kita attract ya, kita menarik si pasien agar tertarik dengan kita. Cara menariknya seperti apa ya? Kan konten yang di marketing kita itu sesuatu yang bermanfaat, menunjukkan kredibilitas kita, yang membuat mereka untuk join atau mungkin kita bikin movement, kita bikin gerakan gitu ya. Terus kemudian di salesnya kita engage. Nah ini Hmm, CRM sudah mulai jalan di situ. Bahkan sebelum terjadi sales pun, kalau misalnya kita ngomongin funneling ya, customer itu kan disebut customer ketika sudah ada jualan. penjualan. Kalau di kita, walaupun mungkin masih tanya-tanya, tanya mungkin lokasi, tanya jam buka, tanya dokter yang jaga siapa, itu sudah dilabelin sebagai seorang customer karena mereka sudah pertama kali kontak ke kita. Nah, setelah sudah kontak ke kita, yang kita lakukan adalah engage. Kita gali data sebanyak-banyaknya untuk customer. Customer ini pengennya apa sih? Customer ini ekspektasinya kayak kayak apa sih? Ya, itu kita gali dengan cara engage, menanyakan kebutuhannya, menanyakan job to bidan gitu ya, menanyakan keperluannya atau mungkin kebutuhannya yang paling dalam atau mungkin bahasanya unvoiced need ya, kebutuhan yang tidak tersuarakan itu seperti apa. Nah, tugas CRM adalah salah satunya menggali itu. Baru setelah oke ya, kita sudah tahu, kita bisa menawarkan solusi yang cocok sama keperluannya. Setelah terjadi closing atau mungkin sudah jadi pasien secara sepenuhnya, nah CRM yang after sales yang jalan gitu. Jadi dua-duanya jalan nih. CRM yang dari sisi pre-sales sama CRM yang dari sisi after sales itu dua-duanya jalan berkesinambungan. Nah, yang terakhir tadi ketika sudah after sales itu kita delight. Jadi yang pertama attract ya, terus kemudian di engage ya, kita jalin kedekatannya. Kemudian kalau sudah jadi pasien di delight, dibahagiakan, di apa namanya, Sedangkan Mas di ditenangkan gitu ya. Terus dikasih apapun ya, apapun yang bisa kita yang bisa kita berikan ya, maksimalkan resource kita untuk membahagiakan customer itu kita delight. Nah, itu yang membuat customer itu nanti mau merekomendasikan, mau balik lagi, mau tanya-tanya ya, mau bangun relationship lebih dekat itu yang kuncinya di situ di after salesnya. Oke Mas, ini kayaknya kita doang yang diskusi nih Mas. Kayaknya kita perlu juga kita buka teman-teman, buat teman-teman yang klinik yang pengen tahu terkait CRM ataupun tanya-tanya Mas Wahyu, bukan hanya terkait CRM tetapi bagaimana sih membuat customer experience atau pasien experience di kliniknya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Silakan dari mana, open mic atau open kamera, silakan di boleh teman-teman silakan. Teh Bila, boleh dibuka kita ngobrol-ngobrol, mumpung ada Mas Wahyu, kita cerita-cerita terkait CRM dan customer experience mungkin. Kebetulan kita pun ada workshop
customer relationship management untuk khusus klinik ada 2 hari tanggal 18 19 gitu Tabila ya. Ya, betul, Dok. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang masih penasaran nih apa sih CRM atau mau mendalami lebih dalam gitu ya mengenai CRM, nanti kita akan buka workshop di tanggal 18 sampai 19 Maret, 2 hari. Nanti kita akan bahas dengan tema implementasi CRM di klinik. Nanti kita akan bahas mulai dari CRM klinik arsitektur, terus ada implementasi CRM sampai kita nanti akan praktek dan dapat free aplikasi CRM juga. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang penasaran nih, untuk pendaftarannya bisa langsung WhatsApp Bila aja. Nah, sebelumnya mungkin kita diskusi dulu aja ya untuk rekan-rekan nih. Karena nanti tadi kayaknya yang diskusi cuma Dokter Yusuf sama Mas Wahyu aja ya. Boleh rekan-rekan silahkan bisa di kolom chat atau bisa open mic juga. Kalau ada yang ditanyakan mengenai customer experience atau CRM gitu. Nih ada pertanyaan dari Dokter Abdul Kadir mau bertanya apa gimana supaya pasien bisa selalu ke klinik kita? Apakah aplikasi CRM ini bisa kita gunakan? Silakan Mas Wahyu, Dokter Yusuf. Oke. Salam kenal Dokter Abdul Kadir ya. Ya, pertanyaannya menarik ya. Terima kasih banyak. Gimana caranya biar pasien itu selalu ke klinik kita? Apakah aplikasi CRM itu bisa kita gunakan untuk tujuan itu? Jawabannya bisa gitu ya. Jadi simpelnya seperti ini. Atau mungkin saya mundur dulu ya ke tentang aplikasi CRM ini. Aplikasi CRM itu hanya tools sebenarnya ya, hanya alat dan itu nggak kita batasi alatnya itu mau pakai apa. Tapi sebisa mungkin alat ini atau tools ini itu bisa mengakomodir strategi yang akan kita bangun seperti itu. Contoh misalnya, oh kita pengen nih eh, caranya pasien biar loyal adalah salah satunya kita jaga komunikasinya biar nggak terputus gitu ya. Setelah selesai berobat, gimana caranya biar kita tetap ada hubungan sama pasien, kita petakan, kita strategikan. Oh setiap eh, kita petakan sehari setelahnya langsung kita edukasi gitu ya bagaimana caranya merawat kesehatan atau mungkin kita sediakan konten-konten makanan apa yang bisa mempercepat penyembuhan gitu ya itu kita sediakan di hari H+1 terus kemudian H+3 kita sediakan cara ngecek kesehatan di rumah atau mungkin pakai termometer atau seperti apa kita sediakan tuh apa namanya konten-konten seperti itu terus kemudian kita petakan lagi H+7 ada otomatis untuk mengingatkan atau mungkin memastikan ya obatnya sudah habis diminum. Kita pastikan mereka sudah sembuh. Kalau belum sembuh, kita arahkan untuk cek lagi gitu ya. Nah, itu semua bisa dibantu sama aplikasi CRM. Karena kalau mungkin misalnya kita hanya mengandalkan teknologi atau mungkin kemampuan tim kita, ya kadang mungkin ada yang miss gitu ya. Karena saya yakin tim CS itu beban pekerjaannya semakin hari semakin nambah gitu. Kalau mungkin kayak tadi ya, kalau sehari aja 50, terus kemudian ketambahan hari esok ada 100, ketambahan hari besoknya lagi ada 150 orang yang harus dihubungi, ya seberapa cepat tim kita akan mengirimkan pesan satu persatu gitu. Nah, oleh karena itu teknologi CRM masuk di situ untuk membantu strategi kita yang sudah kita gunakan agar bisa jalan secara otomatis. Nah, nggak berhenti di situ, tapi kita bisa petakan lagi, kayak mungkin 1 bulan sekali kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan kesehatannya, kita berikan konten-konten bagaimana cara tadi ya untuk menjaga kesehatannya. Terus kemudian kalau misalnya kita tahu nih, oh Bapak ini pekerja di kantor ini, ya kita bisa sarankan untuk medical check up atau seperti apa gitu ya. Itu bisa masuk. Nah, itu didesain juga untuk bulan-bulan berikutnya. 2 bulan lagi kita sapa lagi, di bulan ketiga kita sapa lagi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan tim kita, ya kadang juga kelupaan gitu. Oh, ini bapak ini kapan ya waktunya menghubungi lagi ya? Bapak ini, ibu ini kapan ya waktunya untuk ngingetin ya? Apa jangan-jangan udah diingetin apa belum ya sama tim yang lain ya? Itu akan ada kemungkinan miss di situ. Tapi ketika kita pakai teknologi CRM, kita petakan, oh setiap bulan kita sapa, oh 2 minggu sekali kita kirimi konten tentang kesehatan, oh setiap mungkin 1 tahun sekali kita kumpulkan untuk gathering gitu ya, kita ingatkan di aplikasi CRM itu sangat memudahkan gitu ya. Jadi apakah pertanyaannya CRM ini bisa membantu meningkatkan loyalitas? Sangat bisa gitu ya. Tapi balik lagi tergantung dari strategi yang akan kita rancang nantinya. Mas, kalau eh, banyak-banyak kasus justru di kalau di klinik keluarga ya justru bukan hanya itu tetapi juga sebagai reminder Mas, reminder kalau kontrol kadang-kadang kan tim kita ini lupa Mas untuk apalagi kalau kasus gigi ya, makanya kalau gigi dia harus perawatan saraf, dia harus minggu sekali kontrol. Nah, kalau di
di klinik itu dia dokternya sendiri yang menginputkan, sehingga dia ada reminder tuh untuk dari aplikasi rekam medis itu ada masuk data ke rekam medis, bukan rekam medis, apa namanya, aplikasi CRM-nya, sehingga tim CRM ini dia langsung mengingatkan saat kontrolnya itu, Mas. Jadi memang sebagai salah satunya, sebagai betul Mas Wahid tadi, sebagai reminder untuk kontrol, baik itu USG sebulan sekali ataupun dia perawatan saraf atau dia apa namanya untuk tambal gigi segala macam, itu salah satunya scaling setahun sekali gitu Mas. Memang karena dia berpola Mas, kalau di klinik atau di kesehatan itu Mas ya, dia harus ada kontrolnya gitu juga gitu. Iya, betul dok. Dan ini yang menarik ya, kalau kita benar-benar bisa tahu customer kita itu seperti apa kebutuhannya, kita bisa memetakan tadi. Kita strategikan, terus kemudian kita pakai aplikasi CRM kita untuk reminder. Contoh mungkin nggak cuman gigi aja ya, tapi mungkin untuk yang ibu hamil, kita Ya, bisa tahu HPL-nya kapan gitu ya. Terus kemudian yes. Oh, kita bisa petakan kalau misalnya di trimester pertama layanan apa yang bisa kita berikan, trimester kedua apa, trimester ketiga apa. ya, Nah, itu bisa petakan, kita bisa reminder sama aplikasi CRM-nya. Otomatis gitu ya. Kalau misalnya pakai tim ya kadang tadi ya ada yang kelewat, ada yang lupa atau apa. Tapi kalau sudah kita petakan, dokternya nginput, bidannya nginput, itu terus kemudian yang jalan sistem kita itu akan lebih enak dan meminimalisir miss-nya gitu. Bahkan sampai ketika sudah, oh HPL-nya sekian nih habis melahirkan, terus kemudian kita ingatkan untuk vaksin, kita ingatkan untuk cek apa, imunisasi apa gitu ya. Sampai usia 3 tahun, sampai 5 tahun itu ya repeat order akan terjadi di situ gitu ya. Dan tadi ya sebelum kita memanen dengan cara memberikan promo atau mungkin mengingatkan untuk eh, kontrol. kontrol gitu ya, kita harus menyiapkan pupuknya dulu gitu ya. Dan sampai belum kita pupuk, buahnya belum siap dipanen, kita panen gitu. Nah, pupuknya seperti apa? Ya tadi konten-konten yang berhubungan dengan customer, yang relevan dengan customernya. Dan itu kita bisa kirimkan secara rutin lewat aplikasi CRM seperti itu. Nah, kayaknya pekerjaan, walaupun sudah ada teknologi, memang apakah memang harus ada tim khusus, Mas? Karena beberapa kasus yang saya temuin di klinik-klinik ini, orang untuk apa namanya, di layanan aja dia udah kerepotan, Mas. Dalam artian dia ya menghandle pasien, ada jadi tim CS-nya itu dia merangkap dengan tim pendaftaran kadang-kadang. Hmm. Jadi dia pendaftaran iya kadang-kadang, sehingga respon time orang tanya jam layanan, tanya dokternya ada atau enggak, ataupun terkait layanan-layanan yang ada di klinik itu kadang-kadang respon time-nya sudah susah. Ataukah memang harus ada tim khusus yang menghandle customer service, ataupun perlu nggak, atau customer service sendiri ataupun tim CRM-nya sendiri, atau sejauh mana sih kebutuhan CRM ini untuk klinik gitu Mas, maksudnya? Oke, pertanyaan menarik dok. Jadi ini berkaitan dengan kesiapan tim gitu ya, untuk Yes. ini butuh tim sendiri atau enggak. Kalau saya jawab ya, secara ideal itu banget, butuh banget untuk tim CRM. Timnya seperti apa? Kalau saya itu biasanya saya bagi dua. Satunya yang di front end ya, di depan, yang di stage, on stage-nya. Satunya yang di backstage, di back end-nya, di belakang. Nah, fungsinya untuk apa? Yang front end itu untuk interaksi langsung dengan si customer. Mungkin bisa untuk telepon, mungkin bisa untuk menggali data gitu ya, wawancara, interview, atau mungkin tadi remindernya by WA manual gitu ya. Kalau misalnya di sistem sudah jalan, tapi untuk beberapa case tertentu memang kita harus tim yang standby secara people, yang humanisnya kerasa banget gitu ya, empatinya kerasa banget. Telepon, visit itu tetap butuh tim sendiri. Nah, satu lagi itu tim back end-nya gitu ya, backstage-nya. Nah, ini yang fokusnya untuk mengolah data, coba melihat landscape pasien kita seperti apa. Oh, melihat, oh ini data pasien ini kurang nih, minta tolong dong tim untuk mungkin registrasi untuk menanyakan. Oh, minta tolong dong tim CS untuk menanyakan gitu ya. Itu bagian backstage-nya seperti itu. Memastikan data customer itu lengkap, terus kemudian bisa memetakan tadi strateginya seperti apa nih, cara komunikasinya yang bagus kayak gimana, konten-kontennya yang cocok seperti apa, sudah disiapin apa belum. Nah, itu butuh tim sendiri yang Ya. merancang itu dari sisi strateginya. Jadi backstage-nya ada, yang di on stage-nya itu ada yang interaksi sama customer secara langsung. Dan itu disupport sama teknologinya seperti itu. Ibaratkan gini Mas, kalau kalau di yang langsung berhubungan itu customer service-nya itu ibarat dia penembak, pemburu, Ya, backstage-nya itu orang CRM-nya itu yang dia nanam gitu Mas ya. Jadi ya, dua-duanya jalan gitu Mas ya. betul ya, ya.
Jadi nggak bisa kalau cuman ya di depan aja gitu ya. Karena tadi mungkin apa ya, karena interaksinya sama pasien terus gitu ya. eh, Ya view-nya hanya terbatas di situ gitu. Jadi butuh orang yang di belakang ngelihat dari jauh landscape-nya kayak gimana, bisa nyusun strategi yang cantik gitu. Eh, Butuh orang yang tadi CRM yang nanem, yang agak agak jauh dikit, agak mundur gitu ya, untuk ngelihat landscape-nya seperti apa. Berarti menurut Mas Wahyu memang butuh orang khusus khusus sendiri untuk yang di base stage tadi Mas ya. Orang CRM sendiri memang khusus megang mengelola teknologi dan mengelola data strategi segala macam Mas ya. Iya, iya, sebisa mungkin ada orang sendiri. Yes. Tapi kalau misalnya dok, ini beberapa kasus yang saya temui di lapangan ya, ketika saya pendampingan di klien-klien, Mas kita nyari sulit gitu nyari orang CRM gitu. Sedangkan kita pengen strateginya segera jalan. Nah biasanya saya bentuk tim sendiri untuk tim CRM ini, ngambil Hmm. dari orang marketing, ngambil dari orang operasional, ngambil dari orang sales. Jadi mereka tetap jalan di divisinya yang sudah ditentukan gitu ya. Tapi mereka bentuk tim khusus yang di awal itu ya CRM-nya harus jalannya kayak gini nih, rembukan nih, ini mau diapain nih, oh customer-nya mau diginiin, oh database-nya belum lengkap, dilengkapin dulu dan seterusnya. Jadi bentuk tim kecil dulu ya, sambil running, sambil kita nyari polanya. Kalau sudah mulai ketemu polanya, kita baru mulai masukkan orang di situ gitu. Atau mungkin yang udah kita tarik aja yang 3 orang tadi dari jadi tim CRM, tim sales-nya kita nambah lagi, tim marketingnya nambah lagi kayak gitu. Jadi kita bentuk tim khusus yang kita maksimalkan resource yang ada dulu gitu, biar bisa segera jalan. Ya kan teman-teman owner klinik itu atau apalagi teman-teman dokter ya. Dia untuk mengeluarkan budget untuk nambah tim itu dia mikir 2 3 kali Mas. Apalagi nambah teknologi. Nah, itu udah kayaknya nah gitu Mas. Jadi kayaknya butuh apa namanya? Advice Mas Wahyu lah untuk seberapa penting nih CRM ataupun kita klinik ini kesehatan ini memang eh, fokus ke sana gitu Mas. Iya, jadi kadang ini ya, kalau kita ngomongin teknologi, terus kemudian kita lihat fiturnya, contohnya misalnya di Nyapa gitu ya, di Nyapa ada fasilitas untuk ngirim pesan otomatis selama kayaknya sudah kita petakan ya, kak tadi 3 hari, 7 hari, tiga Yes. puluh hari, 60 hari itu udah bisa otomatis. Nah, kalau kita hitung-hitung, itu kan sudah bisa menggantikan 2 orang CS gitu. Yes, betul. Dibandingkan dengan kita harus menggaji atau mungkin kita mengeluarkan budget ya untuk menambahkan tim 2 orang, Ya, dan dibandingkan dengan kita menggunakan aplikasi yang sudah bisa menggantikan peran manusia di situ ya pasti worth it gitu. Tinggal yes. mungkin nanti tadi nambah 1 orang yang memang atau mungkin bukan nambah ya, tapi kita fungsikan 1 orang di tim kita yang sudah kenal benar-benar betul-betul kenal dengan karakter pasien kita untuk menstrategikan itu gitu. Yep. Alurnya seperti apa, kontennya seperti apa. Ya 1 orang itu fokus di situ bikin bikin alurnya yang Strategi. kemudian diinstal di teknologinya, udah teknologinya yang jalan gitu. Yes. Ya karena beberapa kasus ya tadi Mas ya dengan adanya teknologi ini mungkin yang tadi ya ada database itu kita dipusatkan Mas ya. Dipusatkan sehingga orang mulai dari bidan, orang hamil, datang ke lab, ke dokter, USG atau bahkan orang diabetes itu jadi sebuah satu data Mas ya sehingga dan kita labeling Mas ya sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan kebutuhan tadi ya cabai-cabai, tomat-tomat. Nah, begitu dikelompokkan dengan strategi yang berbeda sehingga panennya lebih lebih banyak gitu Mas ya. Iya. Jadi kalau bicara bicara data dok, kalau sekarang kan kebanyakan ya, kalau klinik saya yakin sudah database. Tapi kalau di bisnis-bisnis yang lain itu masih apa ya, terbatasi sama yang namanya data kontak saja. Jadi yang dimiliki itu cuman nama, nomor WA, udah selesai, cuman kontak saja. Nah, kalau kita ngomongin CRM harus 2 tingkat di atasnya. Apa itu? Tingkat yang pertama itu database. Database itu yang sudah kita pegang sekarang ya, database pasien, rekam medis, terus kemudian database secara apa namanya, secara personal ya, atau mungkin Pernah. secara apa bahasanya tuh, Nah, secara ya data-data personal gitu ya, seperti nama, ya, mungkin admin, perilakunya mungkin Mas ataupun behaviornya gitu Mas ya. ya, ya, itu sudah database masuk ke situ. Nah, kalau kita pengen persiapan untuk nggak cuma di hari ini ya, tapi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi,
kita berpikirnya sudah mulai membangun big data. Hmm. Jadi data behavior, data infografisnya, data geografisnya, data psikografisnya itu sebisa mungkin kita rekam gitu ya. Dan itu jadi satu semua. Jadi satu database terpusat dan semua itu datanya semua divisi ya, semua tim itu bisa memberikan andilnya untuk update database di situ. Bahkan orang finance mungkin bisa update, bisa tahu, oh customer ini spendingnya berapa banyak. Oh terus mungkin tim operasional bisa tahu, oh ini bapak bapak A karakternya kayak gini. Terus kemudian si dokter ini juga tahu, oh bapak ini keluhannya bla 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 bla. Kalau misalnya ganti dokter juga, dokternya sudah tahu, oh dokter yang kemarin ngasih obat ini sekarang eh, penanganannya kayak gini 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 nih. Itu sudah jadi satu. Terus kemudian dilempar lagi ke tim CRM juga data yang sama. Oh, cara interaksinya kayak gini, bapaknya gampang emosi jadi lebih hati-hati atau seperti apa, itu akan lebih mudah interaksinya. Dan ini ya, pelayanannya akan jadi lebih seamless ya kalau misalnya datanya itu terpusat. Menarik, Mas. Ini ada pertanyaan juga, Mas. Eh, dari Dokter Aini. Klinik saya punya banyak kontak orang yang kami attract dari event-event yang kami adakan. Sampai sekarang kebingungan cara ngolah kontak tersebut untuk menjadi customer dan diolah di sistem CRM. Dari Iya, Dokter Aini, Mas. ya terima kasih Dokter Aini. Jadi mungkin ya kita bisa berangkat dari event yang sebelumnya. Contoh misalnya kalau event sebelumnya adalah tentang parenting gitu mungkin ya. Nah, cara ngelolanya adalah ya after salesnya kita ngomongin parenting dulu gitu. Mungkin 2-3 konten setelahnya gitu ya kita tanyakan sekitar event yang kemarin seperti apa feedbacknya. Terus kemudian kita tambahkan edukasi-edukasi atau konten informasi yang sifatnya itu masih bahas tentang parenting. Nah, baru baru kita mulai coba kontak secara personal gitu ya, kesibukannya seperti apa, atau mungkin ketika setelah pasca event gitu ya kita berikan form survei ya yang isinya ada pekerjaan, ada alamat, ada mungkin eh, pesan-kesan dan seterusnya. Nah, kita mulai kelompokkan dari situ. Nah, contoh misalnya kita sudah kelompokkan customer kita ya, kita kirimkan formnya, ada lembar pekerjaan di situ. Nah, dari pekerjaan kita bisa kelompokkan mana ibu-ibu yang rumah tangga, mana yang ibu-ibu yang sibuk ya punya kerjaan di swasta, mana yang pengusaha. Nah, yang ibu-ibu coba kita sediakan layanan ya, kita sediakan atau mungkin produk ya, produk kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan ibu-ibu seperti apa gitu ya. Atau mungkin yang punya anak ya kita sediakan produk atau service atau layanan atau program yang berhubungan dengan anak kita tawarkan ke mereka gitu. Nah, yang ibu-ibu yang pekerja ya, yang atau mungkin kantoran, bekerja swasta, bekerja yang dari pagi sampai sore itu kita berikan atau kita buatkan layanan yang beda gitu ya, lawannya sendiri yang khusus untuk mereka, penawaran yang khusus untuk mereka. Nah, baru kita mulai jalin relationship-nya. Untuk yang ibu-ibu tadi ya, kita sudah kelompokkan, yang ibu-ibu kita bahasnya tentang kesehatan di rumah tangga seperti apa. Kita bahas tentang kesehatan anak kayak gimana gitu ya. Kita bahas itu, baru kemudian kita masuk dengan produk kita. Jadi konten dan produknya itu udah sesuai banget dengan apa yang demografinya mereka gitu ya. Nah, itu tadi yang kata yang saya cari demografi yang sesuai dengan demografinya mereka. Nah, yang ibu-ibu pekerja, kita siapkan tuh cara komunikasinya apa nih ibu-ibu pekerja. Oh, cara ngatur waktu, tips olahraga di kesibukan gitu ya. Terus kemudian suplemen apa yang cocok untuk dikonsumsi ibu pekerja gitu. Itu kita bisa kirimkan konten secara berkala, baru kemudian kita bisa kirimkan atau mungkin kita tawarkan ya servis layanan produk yang sesuai dengan ibu pekerja kayak gitu. Jadi step pertama ketika kita punya database ya entah itu dari event, entah itu dari eh, data yang sudah ada yang kita punya sebelumnya ya. Step pertama itu klasifikasi terlebih dahulu. Kita kelompokkan tadi yang ibu-ibu mana, yang bapak-bapak mana gitu ya, yang anak muda yang mana, yang orang tua seperti apa. Nah, itu kita mulai siapkan produk-produknya apa aja, baru kita mungkin jalin relationship-nya gitu ya. Ibarat kata tadi, kita kelompokkan dulu cabenya, kita kelompokkan dulu tomatnya, terus kemudian kita sediakan pupuknya nih, cara komunikasinya kayak gimana, cara merawat tanaman tomat seperti apa, baru kita jalan tuh CRM-nya gitu ya. Ngomong kalau tadi ibu-ibu rumah tangga ya ngomongin kesehatan anak, ngomongin tentang kesehatan pasangan suami istri gitu ya. Baru kemudian kita bisa kirim layanan atau mungkin kita tawarkan check up suami istri gratis konsultasi psikolog keluarga mungkin atau seperti apa gitu ya. Itu kita bisa tawarkan hal-hal yang seperti itu. Setelah Ya. kita tahu demografinya seperti apa. Nah, kayaknya perlu ikut Dokter Aini ini untuk di workshop CRM untuk klinik nih, Mas, kayaknya, Mas.
Dia Silakan. supaya belajar Insya Allah nanti mengelola mengolah datanya seperti apa, dan bagian mengelola data pasiennya seperti apa. ya, insya Allah nanti di workshop kita akan bahas ya. Jadi kalau kita ngomongin CRM itu eh, ada 4 komponen besar ya. Ada people, ada strategi, ada proses, dan juga ada teknologi. Nah, insya Allah nanti di workshop empat-empatnya kita bahas semua. Mas, pesan terakhir Mas untuk teman-teman kesehatan, untuk klinik, untuk rumah sakit, ini bukan hanya klinik, rumah sakit ataupun praktek dokter pribadi, ataupun ada bidan-bidan juga yang bergabung di sini. Kenapa sih kita harus ikut CRM untuk klinik ini, Mas? Ya, ya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan ya, kenapa sih kita perlu membangun CRM ya? Satu yang paling utama, kita pengen dekat dengan customer kita gitu ya. Kita nggak hanya pengen ngejar revenue, kita nggak pengen hanya sebatas apa ya, masuk ke industri itu hanya sebatas, bisa dibilang hanya sebatas transaksional Cuan, gitu ya. cuan, cuan, Mas. Cuan. Ya cuan itu penting ya biar tetap berputar. Tapi kita punya noble purpose ya. Kita punya tujuan utama yang lebih mulia gitu ya. Saya yakin dokter-dokter semua punya keinginan ya kita semua berperan aktif untuk kesehatan keluarga Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia. Dan dengan CRM ini saya yakin mimpi itu, noble purpose itu akan bisa ke cover. Dengan CRM ini kita bisa jalin komunikasinya lebih intens. Dengan CRM ini kita bisa bikin masyarakat Indonesia itu lebih aware dengan kesehatan. Dan saya yakin kalau customer kita, pasien kita lebih aware dengan kesehatan, kemauan mereka untuk berobat, kemauan mereka untuk check up, kemauan mereka untuk mungkin hanya sebatas kontrol terus kemudian konsultasi di dokter itu akan jauh lebih tinggi gitu ya. Ketika kesadaran customer itu sudah muncul dan itu berkat CRM yang sudah kita jalin dengan pasien-pasien kita seperti itu. Wih, mantap, Mas. Mas Wahyu, thank you banyak eh, atas sharing-sharingnya. Nanti kita ketemu lagi di workshop CRM. Mbak Bila, silakan Mbak Bila. Kayaknya Masih udah banyak nggak banyak yang nanya nih, teman-teman kayaknya udah paham kayaknya. di sini itu workshop mungkin dok. Ya, ya, nanti kita ketemu di workshop. Wah, dalam banget ini tadi quotes-nya Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Dr. Yusuf sharing dan diskusinya. Banyak banget insight yang bisa diambil ya dan semoga rekan-rekan juga bisa mengimplementasikan di kliniknya. Jadi kesimpulannya untuk teknologi CRM ini bukan cuma broadcast-broadcast atau kirim reminder jadwal kontrol aja ya. Karena kalau salah strategi bukan makin dekat dengan pasien, tapi malah banyak pasien yang nantinya kita abaikan gitu ya Mas ya. Betul. Ya, jangan sampai customer risih dengan interaksi kita. Nah, di spam terus katanya. Nah, untuk rekan-rekan yang masih penasaran nih atau mau ngulik mengenai CRM, kebetulan nanti di bulan Maret kita akan adakan workshop di tanggal 18 dan 19 dengan tema implementasi CRM di klinik. Nanti kita akan bahas banyak banget mulai dari CRM arsitektur, implementasi CRM di klinik, sampai nanti kita akan praktek langsung dan akan dapat free aplikasi CRM juga. Jadi jangan sampai ketinggalan, yang mau daftar atau tanya-tanya dulu bisa langsung hubungi Bila di WhatsApp. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di grup juga, di grup mentor klinik ya. Oke, mungkin kita tutup seminar malam ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa rekan-rekan implementasikan juga di kliniknya. Sampai bertemu di free seminar 2 minggu ke depan. Bila Mas Wahyu dan Dr. Yusuf pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wahyu. Rekan Bila, semuanya, terima Ayu, kasih Mas Wahyu, Dr. semuanya. Terima Yusuf. kasih banyak. Terima kasih juga rekan-rekan semua. Izin live.